Nah, untuk kita biasanya nih kalau kalau si khotib duduk kita ngapain tuh? Ya benar. Ada anjuran untuk berdoa, katanya salah satu waktu mustajab, waktu yang cepat dikabulkan adalah ketika khotib duduk antara dua khutbah. Nah di situ kita minta apa aja terserah, cepat dikabulin. Nah itu ketika khotib duduk, mustajab itu mustajab sempit. Makanya kira-kira waktu paling 10 detik ya, nggak semenit ya Bas ya, berapa sih? Iya 20 detik itu waktu apa yang kamu minta dalam waktu seminim itu dijabah tuh. Warobi'uha, dan keempat dari syarat khutbah. Ini kita lagi bicara khutbah ya, bahwa khutbah itu harus suci dari najis. Jadi ternyata khutbah itu sama kayak sholat. Khutbah Jumat ya sama kayak sholat. Itu kenapa Jumat itu 2 rakaat? Kenapa Jumat 2 rakaat? Karena katanya 2 rakaatnya diganti khutbah. Makanya khutbah itu bukan kayak pidato biasa, nggak usah pakai wudu, ya kan? Enggak, khutbah itu karena dia sebagai pengganti 2 rakaat Jumat ini, makanya Jumat 2 rakaat, ternyata 2 rakaat diganti dengan khutbah. Makanya khutbah itu harus punya wudu, sama kayak sholat, harus tutup aurat, nggak boleh ada najis tuh di mimbarnya, itu nggak boleh ada najis, tempat mimbar sama kayak sholat gitu. Terus harus berdiri gitu, sholat kan juga harus berdiri. Terus yang keempat nih sekarang syarat khutbah yaitu harus duduk antara 2 khutbah. Jadi nggak pleng aja sejam tuh diri terus, enggak kayak pidato orasi gitu, bisa selonjor, bisa diri terus atau duduk selamanya, enggak. Ada rukun dan syarat tertentu gitu. Itulah ibadah sama non ibadah gitu. Ibadah itu bedanya ya, kita lihat dah, khutbah itu kan kata kita sama kayak pidato ya, mirip ya, bener gak? Ngomong gitu kan, tapi bedanya dia ini ibadah, khutbah itu ibadah. Karena dia ibadah, yang bedain dia ibadah atau non ibadah, ibadah itu di dalamnya ada syarat dan rukun. Ini syaratnya harus wudu, nutup aurat. Bedanya non ibadah ya nggak ada syarat rukun. Mau 2 jam juga, mau diem lama nggak apa-apa, mau pakai bahasa apa nggak apa-apa, bener? Nggak punya wudu nggak apa-apa. Itulah ibadah non ibadah. Nah ini syaratnya yaitu harus duduk antara 2 sujud. Jadi antara khutbah pertama, khutbah kan ada 2 ya gitu, ada khutbah pertama, khutbah kedua, harus keselang dipisah dengan duduk. Kalau ente duduk di paling saf depan pasti lihat ya prosesnya. Nah harus dipisah sama duduk tuh. Jadi misalkan gimana? Innahu wal ghafurur rahim gitu. Nah itu duduk tuh. Nah pas khotib duduk, ada tempat duduk itu mimbar ya. Iya, kopinya sih gak ada, tempat duduknya doang. Ada itunya tuh ya, duduk dah tuh si khotibnya. Nah, ketika si khotib duduk, nah biasanya si Bilal nih, ya Bilal salawat. Gimana Sam? Gas. Allahumma ya salawat dah, terserah. Salawat gitu. Nah, untuk kita biasanya nih kalau si khotib duduk kita ngapain tuh? Ya benar, ada anjuran untuk berdoa, katanya salah satu waktu mustajab, waktu yang cepat dikabulkan adalah ketika khotib duduk antara 2 khutbah. Nah di situ kita minta apa aja terserah, cepat dikabulin. Nah itu ketika khotib duduk. Nah untuk si khotibnya sebenarnya bacaannya juga sama, bukan si khotibnya, kita jamaahnya sebenarnya ada amalan-amalan juga sebenarnya, amalan si jamaah ketika khotib duduk. Sebenarnya sih umum, terserah mau baca apa aja, yang penting doa kan ya, terserah, dianjurin berdoa. Tapi sebenarnya ada amalan-amalan khusus gitu, amalan ketika khotib duduk. Salah satunya baca Sayyidul Istighfar.
ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ya ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Nah itu sayyidul istighfar sampai akhir. Itu sayyidul istighfar sebenarnya amalan khususnya. Tapi kalau nggak tahu doa aja dah, doa terserah. Doa apa aja di dalam hati boleh, atau pelan-pelan aja doa. Mustajab itu mustajab, sempit. Makanya kira-kira waktu paling 10 detik ya. Nggak semenit ya Bas ya. Berapa sih? Iya. 20 detik itu waktu apa yang kamu minta dalam waktu seminim itu. Itu dijabah tuh. Soalnya si khotib nggak lama bakal dirilah, ya udah selesai. Ibarat itu apa waktu spesialnya itu udah rapi, udah secepat kilat mungkin. Nah pilih deh tuh apa yang mau kita minta tuh dalam waktu 20 detik, 10 detik itu dalam hati itu insya Allah dijabah. Nah kira-kira duduk tuh apa duduk? Gimana duduk? Apa duduk ngobrol? Apa? Watu makninatu fi wajibatun. Dan ternyata duduk tuh nggak hanya sekedar duduk terus diri lagi, bukan kayak lagi gitu doang gitu. Udah capek, enggak. Ternyata ada tumaninanya, bener-bener sama kayak sholat ya. Harus wudu, harus tutup aurat, dan ternyata ada tumaninahnya. Duduk antara dua sujud. Jadi watu makninatu fi wajibatun. Tumakninah ketika duduk si khotib itu wajib. Sama kayak kita kan kalau sujud itu harus tumanina dulu gak? Jadi tumanina itu diam sekejap sebelum kita ngomong subhana rabbil a'la wa bihamdi. Itu jangan ngomong dulu, tapi harus diam dulu. Kira-kira 2 detik dah. Kenapa? Karena 2 detik itu bisa jadi bisa jadi sholat kita nggak sah kalau kita nggak diam dulu 2 detik. Jadi tumanina itu seukuran subhanallah. Sujud nih kita Allahu Akbar, diam dulu. Ibaratnya apa sih? Checkpoint lu ini. Jeda tuh cek apa sih? Store dulu gitu. Tuh, diam dulu 2 detik. Tumaninah namanya. Dalam ruku tumaninah itu wajib dipakai. Kalau ente sujud langsung baca subhanallah. Itu enggak sah sholat. Kalau enggak diem dulu tuh 2 detik. Subhanallah berapa sih? Subhanallah 2 detik lah ya. Masa sih nggak bisa diem dulu 2 detik? Karena 2 detik ini menentukan sah enggaknya sholat kita loh. Kalau kita sujud langsung baca sujud nih, bak subhanallah langsung nggak sah. Diem dulu tuh 2 baru baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Hati-hati, wajib tumanina itu wajib rukun sholat. Nggak dipakai nggak sah. Mau bacaan sujud mau setengah jam juga nggak sah sholatnya. Kalau pertamanya nggak diem dulu 2 detik. Tumanina itu diam sekejap, saktah. Diem dulu, jangan baca dulu. Nah sama duduk juga, jangan buru-buru bang. Bangun lagi nih, ini Jumat khutbah lagi ya, balik ke khutbah lagi. Jadi salah satu syarat khutbah harus ada duduknya dulu sebelum lanjut ke khutbah kedua. Duduk wajib tumanina dulu. Seukuran apa tumanina? 3 detik lah, 4 detik lah ya. Subhanallah duduk. Lagi emang gak capek ya, kan enak ya duduk dulu si khotib. Habis capek tuh, duduk dulu. Jangan langsung jangan, duduk dulu. Si Bilal juga baca sholawat dulu kan ya. Duduk. Tuh duduk dulu. Seukuran apa duduknya? Tumanina itu minimal. Kalau itu nggak dapat, minimal nggak dapat 4 detik 3 detik nggak dapat, nggak sah khutbah. Jumat juga nggak usah, harus diulang lagi. Sampai kan yang ulang ya kita aja. Ya bahasa udah nungguin kan. Di sini kan ceramah khutbah lama. Kalau di sono-sono kan 5 menit khutbah. Di daerah-daerah 3 menit ya, Arab doang ya. Kalau di sono-sono mah. Di sini kan lama, ada artinya gitu ya. Ada artinya. Nah itu jadi harus tumanina diam, subhanallah, bangun lagi. Itu minimalnya. Tapi sempurnanya gini, ini ente bakal jadi khotib nih calon. Ini udah ini mah. Udah, ini calon ente harus tahu. Nah jadi itu minimalnya subhanallah, diam dulu, si khotib duduk subhanallah. Baru bangun boleh. Tapi sempurnanya gimana? Kalau mau lebih bagus si khotib duduk seukuran baca surat Al-Ikhlas. Duduk nih. Innawal ghafurur rahim. Bilal baca salawat itu Allahumma duduk set. Nah si khotib diem seukuran baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya biarin si Bilal udah rapi salawat dari tadi, biarin udah. Emang Bilal bakal ngomel, bangun lu. Ya enggak.
kan santai aja. Nggak usah buru diem. Nah itu sempurnanya si khotib duduk seukuran baca surat Al-Ikhlas. Dan ternyata bukan hanya ukurannya, ternyata si khotib juga sunnah baca surat Al-Ikhlas. Ternyata surat Al-Ikhlas menjadi kesunahan juga buat si khotib untuk dibaca ketika duduk. Misalkan Aru sama Isam jadi khotib nih. Lihat duduk. Nah baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah baca surat Al-Ikhlas ketika duduk. Ini kesunahan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu kesunahan. Dan ternyata surat Al-Ikhlas juga disunahin buat jamaahnya juga. Nah berarti tadi misalkan kita doa nggak ada yang mau didoain. Maksudnya sih nggak ada yang mau minta. Surat Al-Ikhlas boleh. Sayyidul istighfar nggak hafal nggak apa-apa. Ya ini tadi surat Al-Ikhlas sunnah pahala sunnah boleh baca. Ntar kalau lagi duduk nih khutbah baca kita pelan-pelan aja. Berarti sunnah tuh buat jamaah, si khotibnya juga baca surat Al-Ikhlas duduk gitu. Itu duduk tuh falau tarakaha lazimahu al-audu ilahi mutmainan. Gimana kalau dia kagak tumanina? Falau tarakaha lazimahu al-audu tuh. Falau tarakaha apabila si khotib tidak tumanina lazimahu al-audu, wajib balik lagi ke duduk. Mutmainan sambil tumakni. Misalkan nih misalkan dia udah duduk nih, innahu wal ghafurur rahim, duduk, bangun lagi nggak ditumanina. Terus pas lagi khutbah kedua baru inget, tadi kayaknya gue nggak tumanina, nggak diem dulu dah tadi pas duduk kayaknya nggak lama dah diemnya. Ya udah duduk aja lagi tiba-tiba. Tapi mungkin jamaah bingung, ngapain orang duduk lagi tuh, capek gitu mungkin kata orang. Tapi wajib lazimahu al-audu, wajib balik lagi duduk lagi, ulang lagi tumaknina gitu. Sama kayak sujud ya, sujud juga gitu. Tadi gue lupa dah nggak tumaknina. Ya udah sujud lagi tumaknina. Sama gitu ya, itu duduk antara dua duduk antara khutbah kok sujud. Dua khutbah. Nah, duduknya juga ya, ini duduk bukan sembarang duduk biasa. Duduknya bener-bener harus bertumpu di pantat. Sama kayak sujud nih. Syarat sujud ya, kita sholat. Syarat sujud itu titik tumpu beratnya harus di jidat. Jadi jangan sampai ini tangan buat ngeganjel, jangan. Jadi ini tangan nempel aja, jangan bener-bener ngeganjel. Jadi yang harus dititik beratin apa? Pas sujud jidat bener-bener harus berat gitu. Nah, khutbah juga gitu, duduk juga yang jadi titik tumpu berat apa? Pantat. Jadi jangan sampai si kaki masih aktif nih. Kan kita biasa paham nggak? Lagi duduk biasanya kaki juga numpu nggak? Nah lagi khutbah nggak boleh, nggak sah. Duduk bener-bener harus bertumpu di kursi pantat. Sekira-kira kalau nih tempat duduk si khotib kita giniin dia jatuh, paham nggak? Jadi si kaki nggak berfungsi. Tapi kalau dia masih manfaatin kakinya buat bertumpu, buat duduk tuh gitu, nahanin, nggak sah. Jadi duduk di sini bener-bener duduk, bener-bener titik beratnya di pantat. Sebab ada duduk yang tuh, paham nggak? Tuh ditumpuin kayak gini. Nah itu bukan duduk. Ini masih berfungsi, bukan duduk. Ini duduk pres diri kali ya. Maksudnya kaki masih berfungsi, masih dimanfaatin. Nah pas lagi duduk antara dua khutbah, si kaki nggak boleh bener-bener dimanfaatin. Ya nggak apa-apa, nempel ke karpetnya nggak apa-apa. Cuman jangan sampai dijadiin apa? Tumpuan. Yang harus jadi tumpu apa? Pantatnya. Itu. Gitu. Itu ya tadi. Suci. Harus punya wudu, nggak boleh ada najis. Tuh lagi khutbah juga harus tutup aurat. Si khotib lagi khutbah, angin gede banget, gamisnya keangkat, burungnya kelihatan, batal. Khutbah ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal. Atau lagi khutbah ternyata namanya perokok sejati ya, bolong, nggak kayaknya bolong. Khotib, lagi khutbah ternyata ini bolong, batal, harus ulang lagi. Sama kayak sholat harus ulang lagi.
gitu. Sama bener-bener sama kayak sholat, harus punya wudu. Karena ini bukan pidato atau orasi ya, bukan. Ada syarat sama rukun tertentu, harus diri tuh. Sama kayak sholat harus diri gak? Kalau sholat zuhur kan wajib ya. Boleh duduk gak? Kalau bisa diri nih, tapi kita duduk boleh gak? Nggak boleh, karena diri itu rukun. Kalau sakit baru boleh duduk gitu. Nah khutbah juga harus diri. Terus ke selanjutnya yaitu harus ada duduknya, yang menjadi pemisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu. Wa khamisu al-wilau, yang kelima terus menerus. Wallahu a'lam bissawab. Segitu dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.